Makin banyak kita kutak-atik, makin banyak masalahnya. Jadi sebenarnya main akuarium laut itu yang bikin masalah ya diri kita masing-masing. Saat kita cuekin malah jadi bagus. Percaya saya. Dicuekin, bagus. Nah, kalau ngomongin masalah lampu, pengalaman saya sendiri nih. Saya pengen lampu nyala 24 jam. Ya kan? Karena, saat dia udah bagus, udah indah, stop. Itu ada waktunya untuk stop. Jangan nggak usah terlalu pusing mengenai akuarium. Harusnya memang kita punya akuarium itu fun. Kita buat stress relief. Jadi jangan jadikan akuarium ini jadi penambah stresnya kita. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Kadang kalian juga suka melewatkan yang ini nih, pemakaian karbon aktif. Karbon aktif ini juga sebenarnya penting buat ekosistem kita. Karena banyak sampah-sampah, karena kita kasih makan, kita kasih dosis vitamin, kita kasih macam-macam deh, mineral-mineral. Akhirnya banyak waste-nya, banyak sisanya, banyak sampahnya. Nah, biar tugasnya si karbon aktif. Kalian beli karbon aktif, rajin diganti ini karbon aktif. Biar dia yang ngambil sisa-sisa sampahnya itu diambil sama karbon aktif. Tapi ingat, karbon aktif itu sifatnya dia itu saat dia udah nggak sanggup menyerap sampahnya, dia akan rilis lagi, dia akan pecahin lagi. Berkala ini harus diganti, wajib karbon aktif. Lebih baik, memang kalau kita lihat di kemasan karbon aktif, bisa dipakai untuk sampai dengan 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Tapi kan dia nggak tahu seberapa banyak sampah kotoran yang mau diserap sama si karbon aktif. Jadi ada baiknya, jangan pelit juga untuk karbon aktif. Pakein dia, 1 bulan sekali ganti aja. Beli, pasang karbon aktifnya, udah 1 bulan, setiap tanggal 1 udah paling enak. Setiap tanggal 1 udah harus ganti karbon aktif. Beli karbon aktif, ganti. Yang lama buang. Biar dia nggak ngerilis lagi, nggak ngebom lagi sampah-sampah yang udah diserap sama si karbon aktif. Karena dia sifatnya akan bisa ngerilis lagi. Sama yang biasanya juga orang nggak mau pakai itu UV. UV itu pakein aja Pak. UV itu oke banget. Kalau kita dulu memang zaman dulu lah, kita kalau ngeset akuarium tuh kayak anti UV. Jadi nggak penting, koral saya butuh nutrien. Jadi saya biar nggak boros dosingnya. No. Nggak begitu cara kerjanya. UV itu akan ngebakar semua parasit. Ingat ya, nggak cuman itu yang dibakar, tapi parasitnya pun dibakar gitu. Akhirnya akuarium jauh lebih sehat. Ya memang dengan adanya UV dia juga akan menekan perkembangan si alga, pertumbuhan alga tuh ditekan karena memang dinetralin sama dia. Tapi saya nggak takut sama UV. Akhirnya sekarang kita ngeset itu wajib ada UV. Karena apa? Karena lebih sehat ikan-ikannya. Kan kita juga nggak mau beli ikan lagi. Jadi UV, sekarang kita wajib pakai UV karena ikan-ikannya lebih sehat. Dia bakar semua parasit yang bakteri nggak baik juga dibakar sama dia. Pakaiin UV-nya. Terus ada lagi di sana chiller. Chiller itu untuk menjaga suhu kalian biar lebih stabil. Ingat ya, kalau kita main di laut yang isinya air semua, walaupun kita main di pantai jam 12 siang, airnya tetap dingin. Ingat itu, dingin. Kalau air laut panas, nanti gunung esnya meleleh. Jadi, koral maunya dingin. Gimana coba kalau kita main di di pantai itu dia udah dingin, kalau sekarang kita bayangin ada di 10 meter di bawah, airnya pasti lebih dingin kan, karena jauh dari matahari itu. Apalagi kalau sampai 15 meter lagi, turun lagi, pasti airnya juga lebih dingin lagi. Jadi pastiin kalian itu punya chiller atau bisa menjaga suhunya. Si akuarium ini tetap paling nggak di 25 derajat, 26 derajat, dia maunya dingin lah. Nah, chiller ini akan membantu untuk bikin suhunya itu stabil di 25, 26, 25, 26, 25, 26. Di situ terus. Akhirnya lebih awet. Itu sekarang juga wajib. Terus udah gitu lampu, kalau lampu sih udah nggak pusing deh. Lampu itu sekarang udah banyak banget variannya, udah banyak lampu-lampu murah dan udah keren-keren. Template-nya juga udah ada pengaturan.
Nah, kalau ngomongin masalah lampu, pengalaman saya sendiri nih, saya pengen lampu nyala 24 jam, ya kan? Karena bagus tadi, airnya bening, terus udah gitu ada shimmeringnya, terus kayak udah keren banget kayak di laut. Itu kayak bikin hati kita tenang. Padahal belum ada isi loh, baru lampu doang. Tapi saya mau nyala 24 jam lampu. Udah, jangan sampai. Apalagi kalau udah ada biota terus dihajar 24 jam karena kita ngeliat koral yang goyang kiri. Kita stunning kan di situ, kayak terhipnotis di depan akuarium tuh kayak 24 jam saya pengen setiap saya turun koralnya gede, mekar-mekar. Jangan. Kasihan, itu penyiksaan, Pak. Jadi tetap bikin siklusnya kayak matahari, terbit jam 6, turun jam 6 sore. Itu cuma 12 jam. Kasih dia istirahat, tenang. Walaupun main fish only, tetap kasih dia 12 jam maksimum. Kalau misalnya kita pakai lampu yang over, kasih dia 8 jam aja udah cukup. Yang penting dia udah bisa fotosintesis. 8 jam, 10 jam cukup, nggak usah sampai 12 jam. Nah, kalau kita pakai template, kasih aja 12 jam. Mau mulainya dari jam 7 pagi ke jam 7 malam kek, nggak ada masalah. Mau dari jam 12 siang ke jam 12 malam kek, terserah, yang penting 12 jam. Tapi jangan curang, biasanya suka ada curang nih, pertanyaan. Ada aja si customer yang nanya, Pak, saya ini kalau di rumah kena matahari siang, jadi dia belum dinyalain lampunya, si koral udah bisa fotosintesis, dapat cahaya dari matahari. Terus dia baru nyalain lampunya jam 3 sore. Dia set lampunya sampai jam 3 pagi. Wah, curang ini, dia bilang. Gue bilang ini curang ini. Ini udah pasti nanti koral pada stres, bleaching, terus udah gitu alga pasti banyak. Saat alga itu udah mulai muncul di mana-mana, terus ada koral yang mulai rusak, akhirnya gara-gara alga tuh koral nggak mau mekar. Akhirnya dia stres ciut, akhirnya dimakan tempatnya ditempatin sama si alga, itu dirambat sama alganya. Ya karena terlalu banyak lampunya, terangnya. Jadi saya bicara 12 jam itu untuk akuarium yang indoor. Kalau misalnya dia emang dapat matahari dari pagi sampai jam 10 ya udahlah. Kalau dari jam 7 sampai jam 10 kan dia udah dapat 3 jam tuh. 7, 8, 9, 10 ya udah dapat 3 jam. Ya selebihnya kalian ya 7 jam aja lampunya, atau 8 jam lampunya, atau 9 jam. Pokoknya maksimum 12 jam lah, udah bikin dia kayak begitu aja. Jadi jangan dicurangin, Pak, kasihan isinya. Terus udah gitu biasanya juga kalau dari temen-temen nih, kita udah set akuarium baru, ya termasuk saya juga nih, baru 1-2 hari nih akuarium, udah nggak betah, udah pasti larinya saya ke tukang ikan deh. Saya akan cari ikan, saya isi, saya beli sebanyak-banyaknya, langsung isi, jeder. Iya memang hari ke-1, hari kedua kayak enak banget di depan akuarium tuh, kayak nungguin ikannya banyak, udah mulai terisi semua, terus udah gitu kayak wah seneng kan, perasaan itu seneng gitu. Tapi hari ketiga, hari keempat mulai bermasalah, hari kelima udah mulai WS, hari keenam akhirnya tumbang satu persatu, dan 1 minggu selesai, 1 akuarium kelar, bubar, Pak. Karena ya itu tadi, ekosistemnya nggak kebentuk, dipaksa. Jadi ingat ya, 1 ekor ikan atau 2 ekor ikan, bakterinya akan menyesuaikan segitu. Saat kita beli langsung 20 ekor ikan atau bahkan lebih, populasinya segini, bakterinya lanjut ke sini nggak? Enggak, belum, pelan-pelan dia bertahap gitu. Toh kalau ininya udah kebanyakan sampahnya, dia juga malah nggak berkembang, Pak. Nggak sanggup dia. Jadi ada baiknya saat dia ini 1 ekor ikan, bakterinya udah di 1 ekor ikan, kita tambahin dulu deh 2-3 ekor sampai dia naik nih, udah nggak ada masalah, tambahin lagi, baru tambahin. Makanya saya bilang bakterinya medianya gedein aja, jadi dia siap. Kalian mau sebanyak apapun dia siap untuk bisa mengurai ekosistemnya. Nah itu masalahnya begitu, problemnya. Tapi nggak cuma sampai situ, kalau mati ya beli gitu, mati ya udah besok beli lagi, mati besok beli lagi. Akhirnya si ekosistem ini nggak jadi. Akhirnya dengan cara saya yang seperti itu sempat jenuh juga. Maksudnya kayak kayak main akuarium laut nih, kayak buang-buang duit nih. Aduh, saya jajan terus nih. Kok nggak bisa sih sampai akuarium ini, ikan ini dari kecil sampai gede gitu. Ya karena itu tadi, ekosistemnya nggak akan terbentuk. Tungguin. Emang harus sabar. Sabar tuh kuncinya nomor 1. Emang saya bilang nomor 1 tuh sabar. Udah, ini tuh udah paling depan, udah nggak bisa diinin. Tungguin sampai ekosistem dia siap, baru kita isi pelan.
Dia udah nggak ada masalah, tungguin seminggu kemudian baru kita isi lagi pelan. Tungguin lagi, ada masalah nggak? Kita emang harus, nah itu baru namanya hobbies Pak. Pelan-pelan kita isi, pelan-pelan, emang harus sabar. Nah saat dia udah bagus, udah indah, stop. Itu ada waktunya untuk stop, jangan nggak. Udah, nggak usah datang-datang lagi ke tukang ikan, nggak usah datang ke tempat saya, nggak usah, stop. Nikmatin dulu. Kalau udah sampai bosan, sebosan-bosannya, dah, baru dah tambah akuariumnya. Tapi itu ini saya berbagi cerita untuk jadinya kita jadi cerita di gua. Berbagilah. Maksudnya karena masalah-masalah di akuarium itu harusnya sama, mau di air tawar, mau di air laut pasti sama. Dulu saya juga pernah punya kolam koi. Di rumah, bikin kolam, ya nggak ngerti kan. Kita bikin kolam, wah udah ada airnya, ayo kita beli ikannya, ikan masuk semua, dia harus 10 ekor, 20 ekor, ya beli koi-koi murah lah. Koi-koi lokal, kita beli jeder, wah ada ikannya loncat lah, keluar, wah itu sampai digoreng-goreng tuh. Terus udah gitu, nggak lama satu tumbang, besok lagi, terus sampai habis, kayak terus beli lagi kayak nggak ada habisnya. Kayak karena itu sebenarnya sama aja. Jadi airnya udah nggak sehat, sirkulasi ikannya juga nggak bagus, terus akhirnya si ekosistem itu atau si bakterinya yang buat mengimbangi ekosistemnya dia itu nggak stabil. Itu masalahnya akan bertubi-tubi, itu nggak akan kelar Pak. Nggak akan kelar kalau kita masih ngelakuin hal yang sama. Mati beli lagi gitu. Nggak akan kelar. 1 tahun, percaya saya, 1 tahun ke depan akan tetap seperti itu. 2 tahun ke depan tetap seperti itu. Jadi ada baiknya memang kita harus menahan diri, sabar, ikutin aja prosesnya. Prosesnya ini kita lakuin. Nah ini yang saya sebel juga. Kadang kita lagi punya duit nih, gue pengen beli akuarium gitu. Tapi kita nggak bisa juga. Nggak bisa langsung itu disulap jadi kayak bagus gitu. Nggak bisa. Kita harus tetap ngikutin prosesnya. Prosesnya ya sabar, memang harus ada. Karena kalau di rumusnya sendiri kan kayak nitrogen cycle terjadi di hari ke-21 gitu ya, ikutin aja udah. Nanti ntar ada pertumbuhan amonia meledak, ntar dia turun lagi, nanti dari amonia meledak ntar nitrat naik setinggi-tingginya, ntar dia baru turun lagi. Itu kan prosesnya panjang itu. Jadi bakterinya dihidupin dulu, tumbuh dulu, beranakin dulu. Jadi sampai dia bisa mengurai itu semua. Jadi proses nitrifikasinya juga harus dijalanin dulu, mau nggak mau ya cycling. Cycling itu harus berjalan sampai saat biotanya akuariumnya diisi biota pun ya itu proses cycling itu terjadi terus. Saat udah begitu dan kita stop, biarin aja. Dan kita juga jangan terlalu panik lah. Banyak banget, waduh ada masalah nih, ada cyano nih, wah panik kasih obat ini, tembak ini. Terus udah gitu ntar ada masalah baru. Nutriennya habis, dino atau kebalikannya, dino dulu baru cyano gitu. Jadi dino itu kan kalau kita mau bedah lagi masalahnya, ini kayaknya panjang, bisa sampai besok pagi saya ngomong nih. Ya mungkin ini gambaran sedikit lah. Dino itu terjadi karena nutriennya yang nggak ada. Jadi batunya ini kayak saya sering lah ngomong inilah. Di Q&A kayaknya saya sering banget ngomong. Jadi batu itu udah nggak dihinggapin sama lumut. Dino itu adalah salah satu bakteri yang bisa fotosintesis. Jadi dia tempel di batu ini dan dia tumbuhlah dino. Ya kayak jenis alga gitulah. Dia bisa fotosintesis, dia kayak lumut bisa fotosintesis, tapi dia cepet banget ngerambat, wah cepet banget. Dengan kondisi begitu akhirnya kita panik, kita tuangin semua nutrien biar terjadi diselimutin sama alga gitu, diselimutin sama lumut biar nggak ada dino. Tar dulu Pak, dinonya ilangin dulu, nggak bisa langsung dikasih gitu. Kasih begitu, akhirnya numbuh lagi, dinonya udah nggak ada, cyanonya keluar. Karena cyano itu kan penumpukan bakteri yang nggak penting juga, sampah bakteri sebetulnya. Penumpukan sampah-sampah, akhirnya ada bakteri numbuh di situ, slime, lendir, jadilah itu. Karena sirkulasinya yang nggak bagus, jadilah ini. Nah jadi kayak makin banyak kita kutak-atik, makin banyak masalahnya. Jadi sebenarnya main akuarium laut itu yang bikin masalah ya diri kita masing-masing. Sebetulnya itu. Saat kita cuekin malah jadi bagus. Percaya saya. Dicuekin bagus. Masalahnya nggak ada. Karena kita nggak mau perhatiin juga. Biarin aja. Biarin. Jadi prosesnya cyclingnya itu, proses pembentukan ekosistemnya itu terjadi dengan sendirinya. Karena kita nggak perhatiin, akhirnya itu menggantikan sabarnya kita. Udah cuekin aja, bodo amat. Tapi malah jadi bagus, itu terbukti begitu. Coba kalian kobokin aja terus. Terus kobokin terus. Kadang saya juga sama sih. Kalau saya akuarium di rumah dulu ya, saya punya akuarium di rumah tuh kayak setiap pulang saya ngelihat begitu, kan lama-lama bosen juga. Ya seminggu pertama oke, seminggu kedua, minggu ketiga, seminggu keempat, kok udah 2 bulan, 3 bulan begini terus akuarium akhirnya mulai
ngutil nih tangan, kayaknya gue mau merahnya ada di sebelah kanan, ya udah ke kananin, tungguin kanan, ngeliat lagi kayaknya gue nggak betah juga nih, bosan gitu. Kayak yang rumbai-rumbai nih kurang banyak di tengah, akhirnya tumpukin ke tengah, wah kobok pindah lagi, pindah sini, udahlah, pasti acak-acakan Pak. Bikin catatan itu juga penting, isi listnya, akuarium 1 meter, 1 meter 20, 1 meter 50, 2 meter, 3 meter, isi listnya, mau ada apa di sana. Mau punya koral apa, list. Mau punya ikan apa, list. Teman-teman juga banyak yang tertib mengenai list ikan. Jadi dia memang bisa menahan diri. Wah itu keren banget sih. Dia udah list nih, ikan A, ikan B, ikan C, sampai ABCD sampai Z. Dia udah list nih. Saat dia cari ikan A belum ketemu, di toko ikan adanya ikan B, stop, jangan beli dulu B, tungguin aja ikan A sampai ketemu. Karena memang ada tahapannya. Biasanya kita kasih ikan-ikan yang nggak terlalu agresif dulu. Yang kita suka semua ikannya, browsing aja dulu, lihat temperamennya bagaimana, terus cara merawatnya bagaimana, makannya apa, itu browsing aja dulu, gali aja dulu informasinya. Biasanya ikan-ikan yang ramah dulu nih kita kasih nih. Ikan yang nggak terlalu agresif, baru yang mulai semi agresif, baru ikan-ikan yang agresif itu terakhir, atau ikan yang besar itu terakhir. Biar nanti bisa gampang masuknya nih, semua bisa masuk semua gitu. Saat kalian lompat ke B dulu atau ke C dulu, karena di tukang ikan nggak ada, adanya cuman yang C, jangan harap bisa masukin A atau B. Ini nanti nggak bisa masuk nih. Saat dipaksain masuk ini pasti dibully terus nih. Jadi bikin list, bikin aja dulu. Tahapannya yang mana dulu. Nah yaitu pengalaman-pengalaman yang tadi, intinya tetap harus sabar dulu, ngelis. Sama satu lagi, tadi saya ngebahas mengenai konsistensi ini. Jadi apapun peralatannya, mau sebaik apapun peralatannya atau seminim mungkin peralatannya, tapi kalau misalnya kita maintenance-nya dengan konsisten, dengan baik, itu tetap akan berhasil. Jadi memang kuncinya juga ada di sana. Bukan mengenai peralatannya. Alat itu hanya memudahkan kita untuk nggak lebih repot saat maintenance. Tapi kalau kita nggak ngimbangin maintenance-nya dengan baik, alat ini juga sia-sia. Karena alat ya sekedar alat, dia hanya membantu. Yang paling penting kita rajin, seminggu sekali cek parameternya. Rajin aja, cek parameternya sesuai nggak? Maksudnya tetap seperti yang disarankan nggak? On track nggak? Kalau nggak ya tambahin. Kalau emang harus water change ganti. Nggak usah banyak-banyak, seminggu sekali. Kalau akuarium 1 meter 20, sekitar 350 liter, 250 liter, seminggu sekali 1 galon aqua cukup, 1 galon, 2 galon aqua. Rajin aja, konsisten aja begitu. Cek parameternya, stability-nya. Ya kalau saya pakai SeaChem Stability, jadi stability itu memang sarannya kayak 7 hari pertama tuh kasih setiap hari. Setelah udah 1 minggu, kasih dia seminggu sekali. Biasanya kita tetap kasih buat ngebantu biar dia tetap stabil si ekosistem di dalam sana, bakterinya ngebantu lah, itu ngebantu banget biar tetap stabil. Jadi maintenance itu menurut saya itu memang ya dua itulah kuncinya. Jadi sabar sama konsisten, maintenance-nya tuh jalanin terus. Paling nggak kita tahu, jangan setiap hari dikobok, dipindah, dikasih ini, dikasih itu. Ntar si A akuariumnya bagus, ntar dulu. Setiap akuarium itu beda-beda, sumber airnya kita beda, terus udah gitu saat kita isi biotanya juga beda, jadi saat kita kasih makan porsinya juga beda, kebutuhannya beda semua. Akhirnya nggak bisa disamakan akuarium A, akuarium B, akuarium C. Kita mau ikutin, oh si A pakai ini nih, jadi bagus akuariumnya, si B pakai ini nih, jadi bagus, si C pakai ini nih, jadi bagus. Kita pakai semua tiga-tiganya nih punya si A, B, C, jadiin di akuarium kita, bubar Pak. Yang ngerti akuariumnya kita ya kita. Jadi mereka boleh kita tahu dia pakai apa dan fungsinya untuk apa. Kita harus pelajarin akuarium kita apa kurangnya. Jadi baru kita pakein. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, si A pakai ini, si B pakai ini, si C pakai ini. Jangan semuanya langsung digabung tiga-tiganya. Itu juga saya nggak kasih saran karena saya pernah begitu juga sebelumnya. Akhirnya semrawut akuarium saya juga jadinya nggak bagus. Ya kurang lebih begitulah cerita saya mengenai bagaimana start di akuarium dan masalah-masalah umum yang terjadi sama penanganannya. Ya saya juga bicara mengenai lebih ke general lah yang kita lakukan. Nggak usah terlalu pusing mengenai akuarium. Harusnya memang kita punya akuarium itu fun. Kita buat stress relief.
Jadi jangan jadikan akuarium ini jadi penambah stresnya kita. Apalagi kalau kita suka melihat sesuatu yang bagus itu pasti pengennya terus aja, nggak ada puasnya. Isi lagi biar lebih bagus, nggak. Tapi saat kalian stop, nikmatin, itu indahnya, itu bagusnya. Jadi kalau misalnya saya beli koral pun sama. Biasanya kalau kita masukin akuarium itu dengan semua koral-koral yang spesial, semuanya spesial di satu akuarium, akhirnya ya jadi biasa aja, nggak ada spesialnya. Tapi kalau saya mix yang biasa dan ada yang spesial, yang spesial itu ada porsinya, dia tetap spesial dan makin spesial. Jadi emang harus balance. Kalau misalnya semua kita gabungin semua yang spesial, akhirnya kita melihatnya biasa aja, malah cepat bosan kita. Ya jadi ada waktunya untuk stop. Jadi kita balance. Ya mudah-mudahan ngerti ya maksudnya. Oke, gitu aja videonya. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.